Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Eh, Hadirin pemirsa yang sangat kami cintai, dan hal yang sangat berbahagia ini, kesempatan yang indah. Marilah kita sampaikan rasa rahmat, rasa hormat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puja puji syukur kepadanya, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul atau bertayang dalam sebuah live yang disponsori oleh Pak Ketur Sayuti dan Mas Syafiq. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat hidayahnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini, walaupun lewat tayangan YouTube, tentunya bisa menambahkan wawasan yang ada dengan biqaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salamnya Allah semoga tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul melimpahkan kepada umatnya, sehingga besok atau kelak kita akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamatil utmah, yaitu syafaat yang dinanti-nantikan oleh semua muslim. Hadirin mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, untuk menyikapi dalam hal sebuah anjuran untuk memberikan satu motivasi kepada hadirin semua, izinkanlah saya untuk menyampaikan satu kalimat Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini merupakan satu perintah Allah yang qat'i, di mana lafadz kutiba itu merupakan satu majhul yang diikuti oleh rangkaian-rangkaian umat sesudahnya. Ini merupakan satu qat'i yang harus kita pahami, bahwa kewajiban puasa itu adalah wajibnya seperti halnya wajibnya kita diperintahkan oleh Allah dalam segala hal-hal yang bersifat kewajiban. Makanya tidak ada batasan atau dalam arti untuk undur, untuk tidak berpuasa, terkecuali orang-orang yang sakit. Yang pertama, yang kedua adalah orang yang musafir, yang menempuh perjalanan dengan catatan, yaitu perjalanan yang tidak berbau unsur maksiat atau keharaman. Ini ada satu rukhsah dari Allah, di mana bahwa selain undur-undur syar'i tersebut, tentunya harus diwajibkan bagi kaum muslimin atau bagi kaum mukminin. Hadirin yang sangat dicintai oleh Allah, jadi puasa itu tidak hanya sekedar menahan kita dari lapar saja, dari dahaga saja, atau hanya karena kosongnya perut, itu tidak. Ternyata bentuk puasa itu betul-betul penghindaran dirinya, atau berpuasa secara maknawi, atau berpuasa secara hati kita untuk meluruskan hal-hal yang baik. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan nilai dari sebuah puasa tersebut. Ini kan disayangkan sekali. Betapa banyak kaum muslimin wal muslimat yang notabene inginnya kecapean dalam hal maksimal mungkin dalam hal itu, tapi di hadapan Allah tidak ada nilainya. Di hadapan Allah hanya sebatas lapar dan dahaga. Karena apa? Karena masih adanya
apa yang menjadikan penyakit-penyakit hati Muslim atau mukmin berpuasa tapi gunjingannya masih eksis. Kita berpuasa tapi suudzonnya masih eksis. Kita orang yang menjalankan puasa tapi sifat daripada iri dengkinya masih tertanam hebat. Inilah kadang-kadang ketika kita melakukan satu amaliyah tetapi kita lengah dengan apa yang kita miliki, tentunya tidak menjadikan keseimbangan nilai yang hebat. Jadi Anda iso yo ngelih tok tapi tidak mendapatkan nilai karena apa? Perbuatan yang baik tersebut ternyata Anda dibarengi dengan kemaksiatan yang hebat. Mungkin itu saja sekiranya untuk memotivasi kaum muslimin wal muslimat bahwa semua yang kita lakukan itu perlu yang namanya hak-hak atau bahasa kami apa? Keinginan-keinginan kaum muslimin yang perlu kita laksanakan. Terkadang kita orang mukmin, tetapi kenapa kok tidak seindah yang kita inginkan? Ternyata tidak seindah yang kita harapkan, mungkin dari faktor segi ekonomi dan sebagainya. Itu jangan salahkan apa Allah terhadap kita, ternyata salahkan diri kita. Dalam hal ini mungkin apa? Dalam makalah yang dikatakan la tastabti al-hanan illa tapi la tastahti binafsikaan anil wujudil iqbal diantaranya kan jangan kita menyalahkan apa tidak apa munculnya sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang notabene sama-sama muslim diberi jabatan, diberi pangkat atau diberi hal-hal yang indah oleh Allah. Tapi ternyata pada diri kita kok tidak bisa itu. Ternyata titik kesalahan itu adalah tabati an-nafsika wujudil iqbal. Diantaranya kasus itu bahwa wujud daripada penghambaan kita menghadap kepadanya itu kurang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dalam hal itu. Bagaimana mungkin Anda itu akan mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh Allah sedangkan Anda saja tidak bisa menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya dari hati yang paling dalam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.